Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian, sahabat pertanian yang berbahagia. Meskipun mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang bukan berasal dari Fakultas Pertanian, namun saya kira acara ini sangatlah tepat untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa dan bahkan tidak hanya di Universitas Bengkulu. Kalau ada yang di luar Universitas Bengkulu juga bisa ikut karena sosialisasi ini sifatnya umum. Program Permatasari, ya, Permatasari, magang dan studi independen ini adalah program yang nasional, ya. Nah, teman-teman yang mungkin pernah ikut pada periode yang sebelumnya, saya kira juga tidak salah untuk ikut lagi menyimak sosialisasi ini. Bisa jadi ada hal-hal yang baru, fasilitasnya, persyaratannya, dan bahkan keistimewaan-keistimewaan ini itu mungkin ada perubahan. Oleh karena itu, pada hari libur ini kita menodong Pak Jansen, mohon maaf ini Pak Jansen, untuk tetap ikut bersama kita gitu di sini, mensosialisasikan program ini kepada kita semua. Nah, akan lebih baik teman-teman yang punya gadgetnya, punya WhatsApp-nya gitu ya, itu boleh juga lah berikan link acara ini sekarang ke grup itu. Mungkin bisa jadi mereka tertidur atau lupa gitu. Jadi ingatkan lagi sekali saja lagi, sehingga nanti mereka bisa ikut gabung dengan kita semua di sini. Ya, sembari saja ya, sambil kita memulai nanti silakan untuk mengingatkan terus di angkatannya, di kelompok himpunan himanya atau ormawanya ya, silakan untuk menyampaikan acara ini sedang berlangsung dan kalau ada kesempatan untuk hadir bersama kita. Baik, saya tidak akan banyak memberikan komentar untuk pembukaan ini. Selain yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jansen yang sudah hadir. Kemudian ada Prof. Catur juga yang ya, ikut bersamai kita di sini bersama dengan Bu Tika juga. Teman-teman dari seluruh program studi yang saya tidak sebutkan satu persatu di sini, tapi saya ingin bilang terima kasih ke Barkah dulu karena beliau yang pertama hadir gitu. Terima kasih Barkah yang pertama bisa ikut dalam kegiatan ini. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu dosen yang juga ikut hadir, tapi saya tidak bisa memantau dari nama-nama yang ada di sini. Kita berikan waktu kepada Pak Jansen untuk menyampaikan program sosialisasi ini sekitar berapa menit nih Pak Jansen? 30-40 menit mungkin ya? Ya, Pak Agustin. Saya akan 30 menit ya? Ya, 30 menit. Mungkin akan kita perbanyak di diskusi. Teman-teman yang tidak on kamera nggak ada masalah juga, nggak apa-apa ya, tapi tetap simak dan kalau perlu siapkan pertanyaan dari sekarang. Sehingga nanti ketika diberikan sesi untuk bertanya, kawan-kawan sudah memiliki pertanyaan dan jangan sampai terlewatkan ya. Baik, kita berikan waktu kepada Pak Jansen 30 menit untuk menyampaikan ini dan rekan-rekan mohon untuk dapat menyimak. Silakan Pak Jansen. Terima kasih Pak Agustin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan sekali lagi terima kasih yang saya hormati Pak Agustin yang telah membuka acara ini, memulai. Hadir juga Prof. Ketut, terima kasih. Prof. Catur, terima kasih Prof. Catur hadir bersama-sama kami di sini untuk kita sama-sama menyimak terkait beberapa kegiatan MBKM yang saat ini sedang ditawarkan. Nanti kita akan jelaskan satu persatu sehingga kami mengharapkan adik-adik ada yang tertarik untuk mengikutinya ya. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dari berbagai prodi ini. Kalau lihat tadi kode NPM yang disampaikan di NIM itu ada nih ya, ada beberapa prodi. Terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, siang ini itu kita berkesempatan untuk sedikit berbincang-bincang ya terkait dengan program MBKM, terutama yang sedang ditawarkan saat ini yaitu program Permatasari dan juga magang dan studi independen bersertifikat ya. Jadi saya ingin pertama mungkin
izin meng-highlight sebentar ya. Jadi mungkin adik-adik sekalian semestinya sudah mendengar ya terkait dengan kampus Merdeka ini ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang merupakan program kementerian yang pada prinsipnya sebenarnya program ini itu adalah untuk membangun ya, untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai mahasiswa, baik selagi sebagai mahasiswa ini dan tentunya nanti ketika menjadi lulusan ya. Karena kalau kita lihat era sekarang ini kan era yang perubahannya sangat cepat ya. Jadi katanya itu istilahnya itu era disrupsi ya. Jadi perubahannya sangat cepat sekali. Kalau kita tidak bisa mengikuti, itu kita akan ketinggalan. Itulah ini baru kita sadar ya. Sehingga salah satunya misalnya informasi itu menjadi penting sekali. Dan sekarang ini kalau orang bilang itu kan di age of information ya, masa informasi ya, atau zaman informasi. Siapa yang menguasai informasi, dia yang menang. Dulu waktu mungkin waktu zaman kami kuliah dulu, itu tuh belum terbayangkan seperti apa. Kira-kira orang bilang bahwa informasi is the key, informasi itu adalah information is the key katanya. Informasi itu kuncinya, masa depan nanti siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia, ya kan? Lalu kemudian mata uang lah segala macam. Sekarang baru kita sadar, ternyata informasi itu yang sangat penting. Sehingga kalau adik-adik tahu misalnya sekarang ada ilmu terkait misalnya data science ya, jadi data itu menjadi penting sekarang diperjualbelikan ya. Nah, tetapi dalam banjirnya informasi ini juga kadang-kala kita tidak tahu ya, ada namanya uncertainty ya, jadi ketidakpastian. Dan kadang-kala juga kita tidak bisa membedakan mana yang penting informasinya itu, mana yang tidak penting. Jadi kalau misalnya kita kemudian tidak punya kontrol terhadap diri kita bisa terlarut kepada hal-hal yang sepertinya enjoy seperti itu, entertaining ya, tetapi kemudian kita tidak begitu banyak mendapatkan manfaatnya ya. Dan kita sampai ke depan pun tetap jadi nanti jadi pengikut, jadi pengekor, lalu kemudian tidak bisa memanfaatkan informasi-informasi yang ada ke kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, karena itu kalau adik-adik lihat ya, misalnya sekarang kalau kuliah online, semester ini kita sudah akan kuliah offline ya. Jadi informasi terkait dengan kuliah offline itu diserap sebaik-baiknya. Karena saya yakin ada banyak mahasiswa yang belum membaca penjelasan kita terkait kuliah offline ini ya. Kemarin saja kita menjelaskan terkait kuliah offline dari 300 Zoom meeting kita itu hanya sekitar 200 yang hadir, itu pun termasuk dosen, padahal mahasiswa kita 3.000 ya. Saya cek video YouTube-nya itu baru ratusan yang menonton. Artinya ada masih banyak mahasiswa yang mungkin tidak aware itu ya. Kita ini kan di universitas ini pembelajaran orang dewasa, jadi Anda harus proaktif. Nah, karena itu memilah informasi yang mana yang penting, yang mana yang tidak begitu penting. Nah, itu menjadi skills tersendiri. Karena apa? Karena mungkin kalau mendengar cerita misalnya Pak Agustin atau saya ya, ada informasi-informasi yang secuil ya, atau di lautan informasi itu yang ternyata cocok untuk kita dan mengubah nasib kita ya. Jadi misalnya kami punya kesempatan mendapatkan beasiswa sekolah kemana itu karena mencari informasi yang informasi itu mungkin sebagian orang tidak mau mencarinya atau tidak dapat informasi. Jadi kita mendapatkan opportunity itu kadang-kala bukan hanya kita lebih baik dari orang lain, tetapi kita yang menemukan informasi itu dan kita yang memanfaatkan ya. Jadi itu sebagai saja ya, sebagai sebagai pengantar lah ya. Jadi dalam dunia yang berubah, dunia yang perubahannya cepat sekali ini, kita semua harus beradaptasi. Nah, salah satunya adalah
program MBKM ini sebenarnya salah satu tujuannya itu ya. Jadi membangun kita itu untuk punya kesempatan untuk melakukan banyak aktivitas selama Anda mahasiswa ini, ya. Jadi ada pertukaran mahasiswa, ada magang atau praktik kerja, ya, ada aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, hari ini itu kita akan berbicara terkait dengan program yang ditawarkan oleh BKS Barat, ya, Badan Koordinasi PTN Wilayah Barat, itu yang menawarkan program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi di wilayah Barat. Ya, ada 28 universitas. Ya. Jadi ini pertukaran mahasiswa atau kredit transfer atau mengambil kredit di tempat lain, di universitas lain yang itu nanti direkognisi ke dalam pembelajaran yang kita lakukan di Universitas Bengkulu. Itu namanya transfer kredit, ya, atau sistem ahli kredit atau pertukaran mahasiswa. Jadi salah satu bentuk dari MBKM ini adalah dibuka seluas-luasnya dengan banyak kegiatan, ya. Misalnya dengan banyak kegiatan Anda bisa pertama adalah melakukan pertukaran pelajar, ya. Jadi kalau Anda belajar di Universitas Bengkulu, dengan adanya program ini itu memberikan kesempatan kepada Anda untuk belajar di universitas lain. Nanti 28 universitasnya ada bisa kita lihat, ya. Ada IPB, dari Sumatera itu semua, ya. Jadi semua universitas. Artinya apa? Anda sebenarnya kalau misalnya nanti Anda tamat, lalu kemudian Anda mengambil misalnya beberapa mata kuliah saja di IPB misalnya, ya. Sebenarnya Anda itu juga sudah menjadi bagian dari IPB, ya, atau dari Unsiah, atau dari Unja. Jadi Anda itu punya pengalaman lebih sebenarnya. Atau nanti juga Anda bisa lihat perbandingan, oh ini dosen saya di UNIP ngajarnya seperti ini, dosen di Unsiah seperti apa, dosen di Unan seperti apa, dosen di Unila seperti apa, misalnya seperti itu, ya. Jadi hari ini kita akan coba bahas itu, kita lihat dalam 20-30 menit ke depan. Yang pertama terkait dengan Permatasari. Permatasari itu namanya cantik, ya, Permatasari, ya. Ini singkatan dari program pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara sistem ahli kredit. Jadi sederhananya adalah kita mengambil mata kuliah di universitas lain. Ya. Perkuliahannya bagaimana? Perkuliahannya secara online, ya. Jadi kita tidak mengeluarkan apa-apa, tidak mengeluarkan biaya, kita belajarnya online, kita mengambil mata kuliah di Unsiah, kita mengambil mata kuliah mungkin di USU, di UNAN, di Unsri, di Unja, di Unila secara online, ya. Yang hasil pembelajaran itu nanti itu bisa kita bawa untuk direkognisi dengan mata kuliah yang ada di kurikulum kita. Nah, karena itu penting nanti Anda melihat mata kuliah apa yang akan Anda ambil, ya. Kalau hari ini sampai Senin itu terakhir pendaftaran itu cuma pendaftaran bahwa kita akan ikut saja, belum mengambil mata kuliah. Sehingga dalam minggu depan itu Anda masih punya waktu untuk melihat-lihat program ini, lalu kemudian mendaftar ke program ini, ya. Jadi kalau Anda lihat nanti timeline-nya seperti ini, adik-adik, ini timeline semua, ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan yang pertama itu adalah bahwa kita di Universitas Bengkulu itu meminta kepada adik-adik sekalian yang ingin ikut kegiatan ini, kegiatan pertukaran mahasiswa Permatasari ini, itu paling lambat hari Senin pukul 3 pukul bentar kita cek anunya, ya, cek suratnya, pukul 15, ya. Pukul 15 itu mengupload bahwa adik-adik sekalian akan ikut ini. Nih, ya. Ini di mana linknya? Linknya ini sudah dibagikan, ini yang di-share
informasi terkait ini itu sudah dibagi. Atau kalau adik-adik mau lihat di laman Facebook Fakultas Pertanian ada, ya. Lalu kemudian di yang kita minta share di grup-grup di grup mahasiswa itu sudah ya Pak Agustin ya. Jadi sebenarnya adik-adik sudah bisa lihat ya, sudah bisa lihat ini ya. Jadi saya kopikan ke kolom chat ya. Anda bisa lihat di kolom chat itu adalah link pendaftaran. Untuk mendaftar ini itu tidak susah adik-adik ya. Jadi adik-adik cuma mengisi ini saja, mengisi nama, NPM, prodinya apa, emailnya apa, WA-nya apa, lalu upload rekomendasi. Ya, rekomendasinya apa itu? Rekomendasinya Anda bisa lihat ya, template rekomendasi. Kenapa rekomendasi itu penting? Anda buka di yang informasi sudah disebarkan kemarin itu ya. Atau saya kopikan lagi di kolom chat, atau Anda boleh lihat di laman Facebooknya Fakultas Pertanian, itu ada juga di situ. Saya kopikan di laman chat ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjutnya. Oke, Anda bisa lihat di situ. Ini contohnya. Ya. Jadi rekomendasi itu apa? Rekomendasi ini bahwa Anda mengikuti kegiatan ini, itu direkomendasikan dan diketahui oleh pembimbing akademik. Ya, jadi pembimbing akademik Anda harus tahu bahwa Anda ingin mengambil beberapa mata kuliah di perguruan tinggi lain yang ditawarkan melalui program Permatasari. Lalu nanti disetujui oleh kejurusan atau ketua prodi, nanti disetujui oleh saya. Hari Senin bisa ketemu saya, ya. Hari Senin bisa ketemu saya. Jadi mulai hari ini bisa komunikasi dengan PA-nya, kemudian Anda baca-baca dulu terkait dengan program Permatasari ini, lalu nanti Anda bisa komunikasi dengan PA, Senin pagi Anda bisa ketemu prodi atau jurusan untuk meminta tanda tangan untuk dapat kemudian mengupload surat rekomendasi. Lalu apa setelah itu? Setelah Anda upload surat rekomendasi, nanti Anda akan dihubungi oleh pihak universitas. Jadi kan ada nomor WA tadi kan ya, ada email. Nah, kemungkinan nanti mahasiswa yang akan mengikuti program ini itu akan digabungkan di grup ya. Baru kemudian setelah itu dalam minggu depan ini yang Anda lihat sekarang apa ini? Google Form itu ya. Betul ya? Bukan, ini Bukan, Pak. Apa? PDF agenda Permatasari, Pak Yansen. Oke. Share-nya share screen. Ya. Oke, share screen-nya tadi itu ya. Oke. Jadi kalau Anda klik yang apa? Nah, ini. Yang apa? Nah, ini ya. Jadi kalau Anda klik yang tadi saya share yang bit.ly-nya tadi itu, Anda akan diminta mengisi ini saja sampai tanggal 17 itu. Ya. Jadi tidak susah ini kan? Lalu mengupload surat rekomendasi tadi. Surat rekomendasi yang tadi ya, surat rekomendasi itu nanti Anda bisa copy, Anda bisa cek di mana di yang tadi yang saya bagikan. Nanti ada surat rekomendasi, template-nya bisa dipakai seperti ini. Surat rekomendasi muncul sekarang Pak Agustin ya? Ya, betul. Ya, oke. Ya. Surat rekomendasi ini Anda bisa pakai seperti ini. Jadi Anda harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PA, kemudian dari prodi, dan kemudian diketahui oleh saya nanti ya. Jadi Senin bisa ketemu saya, lalu Anda tinggal mengupload surat ini ke link tadi ya. Nah, nanti setelah itu nanti Anda boleh lihat ke website Permatasari ya. Sekarang website Permatasari ya Pak Agus ini. Ya, betul. Oke. Jadi Anda bisa lihat kemudian nanti Anda browse di Permatasari ini. Jadi setelah Anda mendaftar sampai hari Senin itu, Anda menunggu nanti pihak universitas akan memberikan Anda login. Ya. Jadi setelah Anda mendaftar hari Senin terakhir itu, 1-2 hari setelah itu Anda akan diberikan login. Ya. Saya bagikan linknya di chat ya, silakan dilihat. Halaman web Permatasari ini silakan dilihat di chat. Nanti Anda
boleh browsing lebih jauh ya. Permatasari.id ya. Nah, setelah Anda daftar nanti, pihak Universitas Bengkulu akan memberikan Anda, mengontak Anda apakah melalui email atau WA atau nanti dikumpulkan di grup WA untuk login. Ya. Jadi Anda akan login di sini nanti, login sebagai peserta nanti ya. Email, password dikasih seperti itu ya. Nah, nanti akan ada informasi terkait ini setelah Anda mendaftar ya. Nah, Anda bisa lihat ini ya. Nanti tanggal 19 sampai tanggal 24 itu adalah masa pemilihan mata kuliah ya. Masa pemilihan mata kuliah ya. Nanti loginnya bisa. Nah, sekarang ketika bicara tentang pemilihan mata kuliah, bagaimana Pak? Apakah saya bisa mengikuti program Permatasari ini sambil kuliah di UNIP mengambil beberapa mata kuliah? Bisa, ya, bisa. Lalu mata kuliah yang akan saya ambil di universitas lain yang program Permatasari ini apa Pak? Itu yang Anda lihat di websitenya, ya. Jadi kalau Anda lihat websitenya, Anda lihat kemudian perkuliahan, Anda akan lihat banyak mata kuliah yang ditawarkan 24 universitas ini tadi, ya. Akan ada 24 universitas ini ya, mulai dari Aceh ya, sampai ke Universitas Terbuka, IPB ya, ITERA ya, semuanya ada. Nanti Anda bisa lihat. Anda lihat laman web sekarang ini ya, adik-adik ya. Betul ya? Iya, Bapak. Ya. Kalau kira-kira yang saya sampaikan tidak sama dengan yang muncul di screen, bisa dikonfirmasi ya. Jadi nanti kita lihat perkuliahannya itu. Jadi mata kuliahnya ini ada banyak sekali. Manajemen misalnya ini ya, manajemen proyek, perencanaan interior, pengantar pendidikan, tipografi dasar, segala macam seperti itu ya. Nah, Anda mengambil mata kuliah ini kalau di syaratnya itu nanti file ini tadi belum dibagikan ya. Saya share lagi file ini tadi. Kalau Anda nanti Anda bisa lihat di itu ya, bisa lihat di di file yang sudah kita share kemarin ya, sudah kita share ini ya Pak Agustin ya, sudah ini. Jadi file ini itu yang saya tampilkan sekarang ini, itu kan Anda bisa bisa lihat di yang sudah kita share. Lalu kemudian juga kalau Anda masuk ke laman Facebook-nya Fakultas Pertanian, ada pengumuman tentang Permatasari, Anda juga bisa download di situ ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Nah, jadi Anda nanti kalau Anda pergi ke laman webnya Permatasari ini, Permatasari ini ya. Laman webnya Permatasari ini, Anda akan lihat begitu banyak mata kuliah yang ditawarkan. Ya, nah Anda harus jeli melihat kalau di dalam pedomannya tidak ada pembatasan mata kuliah yang akan diambil. Ya, tetapi kita lihat saja beban Anda ya. Jadi kalau misalnya IPK Anda 3, jadi beban Anda itu kan bisa mengambil sampai 24 SKS. Maka Anda mengambil 24 SKS itu, Anda bisa mengambil sebagian di Universitas Bengkulu, lalu kemudian beberapa mata kuliah yang ditawarkan di Permatasari ini. Ya. Lalu Pak, gimana kami ngisi KRS-nya? Ya, nah itulah peran PA dan terutama Prodi mengarahkan Anda. Jadi Anda lihat dari ratusan mata kuliah ini, misalnya mana yang cocok untuk kemungkinan kira-kira Anda atau kita akan ambil. Ya. Anda mungkin tidak begitu
tahu di awalnya, tetapi Anda coba browse ya. Misalnya kalau ini kan ini universitas apa ini? Kalau universitas Institut Seni Budaya ini kan kemungkinan kan yang ditawarkan ini kan seni budaya ya. Jadi ini mungkin kalau anak FKIP mungkin banyak yang cocok ini ya. Lalu kita bisa lihat misalnya misalnya ya, Osya Kuala menawarkan perencanaan industri aquaculture misalnya. Wah, ini mungkin kayaknya bisa diambil ini oleh anak ilmu kelautan. Ya, Anda coba identifikasikan deskripsi mata kuliahnya, Anda baca, oh deskripsi mata kuliahnya ini. Atau kemudian ekonomi kreatif dan e-commerce, mungkin nggak ya kita kemudian ini disetarakan dengan mata kuliah yang ada di kita. Mungkin Anda tidak begitu tahu ya, tapi Anda buka dulu buku kurikulum Anda lihat yang belum Anda ambil mata kuliah itu apa saja, lalu Anda bisa lihat di sini. Anda boleh mengambil mata kuliah yang tidak sama dengan kita, enggak? Boleh, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau mata kuliahnya itu tidak sama, nanti ada kemungkinan prodi akan berat untuk merekognisi itu masuk jadi mata kuliah kita. Ya, jadi untuk diakui SKS-nya. Jadi saran saya, arahkan saja dulu untuk mengambil mata kuliah yang kemungkinan bisa direkognisi sesuai dengan kurikulum kita. Nah, tetapi kemudian nanti kan setelah Senin itu kan kita baru mengupload surat rekomendasi saja. Nah, lalu mulai dari tanggal 19 Anda kemudian kalau misalnya Anda jadi ikut, Anda dikasihkan akses atau login sehingga Anda bisa mulai mendaftar dan Anda mulai mencari mata kuliah yang akan Anda ambil. Nah, mata kuliah yang akan Anda ambil itu harus Anda konsultasikan dengan PA dan Kaprodi. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya ya. Jadi Anda misalnya seperti tadi mengambil misalnya jatah SKS Anda misalnya 24 SKS ya. Jadi Anda boleh sampai 24 SKS. Lalu kemudian Anda mengambil mata kuliah di UNIP misalnya ditawarkan di prodi Anda misalnya 18 SKS seperti itu ya, atau 19 SKS atau ya 17 SKS. Lalu mungkin sekitar 6 SKS Anda mengambil mata kuliah yang ada di Permatasari. Ya. Nah, 6 SKS yang Anda diambil di Permatasari ini itu kita lihat nanti. Anda lihat yang bisa kemungkinan direkognisi untuk kurikulum kita. Nah, masalahnya kan Anda tidak tahu. Makanya Anda identifikasi dulu mata kuliah yang mau Anda ambil sehingga kemudian Anda bisa berkomunikasi dengan prodi memastikan kalau saya ambil ini oke tidak Pak Bu untuk bisa direkognisi di kita ya. Nanti boleh hubungi saya juga misalnya Pak saya mahasiswa kehutanan, Pak saya mahasiswa agroekotek. Kalau saya misalnya kira-kira ikut Permatasari ngambil ini nanti akan saya lihat kurikulum kurikulum di agroekotek, kurikulum ilmu tanah atau kurikulum di mana di kehutanan misalnya. Tapi tetap Anda harus tetap berkoordinasi dengan PA dan mendapatkan persetujuan dari Kaprodi nantinya ya. Jadi bahwa mengambil mata kuliah yang akan Anda ambil tersebut. Lalu misalnya, Pak saya mau mengambil mata kuliah A ya. Kayaknya mata kuliah ini bisa direkognisi ke mata kuliah B di kampus kita, Pak, di program studi kami. Tetapi tidak ditawarkan di semester ini. Ditawarkan itu di semester ganjil nanti, Pak. Tidak masalah. Artinya Anda punya tabungan nanti. Ada satu mata kuliah yang nanti tinggal dimasukkan nilainya. Karena Anda sudah mengambilnya. Jadi tidak masalah. Atau nanti bisa kita tambahkan secara manual di sistem oleh jurusan atau oleh fakultas dengan usulan dari jurusan nantinya. Ya. Nah, misalnya lihat ini, pangan untuk kebutuhan khusus, misalnya ini teknologi hasil pertanian, misalnya ya. Ini di mana ini? Ini di Siak Kuala, seperti itu. Jadi Anda lihat nanti mata kuliahnya itu. Nah, setelah Anda fix mengambil mata kuliah apa, komunikasi dengan PA, lalu kemudian dengan jurusan, Anda nanti tinggal yang tadi, ya, Anda login tadi itu. Anda login nanti mulai tanggal 19 nanti dengan email dan password yang Anda akan dapatkan nanti itu Anda akan bisa mendaftar
di mata kuliah di universitas mana. Apakah universitasnya boleh beda-beda? Boleh. Tidak harus dalam satu universitas. Ya, misalnya satu ngambil di Syakuala, satu ngambil di Unila. Jadi nanti Anda kalau seperti itu, artinya Anda bisa bilang bahwa saya pernah belajar di Unila, karena nanti Anda dapat transkrip dari apa? Dari universitas tempat Anda belajar itu. Di samping nilainya kemudian bisa dibawa pulang untuk direkognisi ke pembelajaran atau hasil pembelajaran di universitas kita. Ya. Kalau sudah seperti itu nanti gimana, Pak? Ya, nanti tinggal kemudian Anda belajar secara online. Mulainya kapan? Nanti ada, Anda bisa lihat di sini ya. Nanti informasi ada ya, masing-masing universitas itu ada kontaknya. Mulai kuliahnya kapan? Misalnya kalau kita ngambil ada mata kuliah di UPI, maka mulai kuliahnya 2 Februari. Atau di Syakuala mulai anunya 17 Januari, artinya Senin ini sudah mulai kuliah malah yang Syakuala ini. Ya. Ada yang malah mulai kuliah 1 Maret, ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi belajarnya mulai ketika mereka melakukan perkuliahan. Nah, setelah selesai nanti gimana, Pak? Setelah selesai, kan ini kan lewat Universitas Bengkulu ya, Anda akan mendapatkan nilai dari masing-masing universitas itu. Kalau di awal kita sudah mengetahui mata kuliah apa itu akan disetarakan dengan mata kuliah apa, artinya tadi yang saya bilang tadi itu bahwa mata kuliah yang akan Anda ambil itu memang diketahui oleh prodi, maka nanti tinggal kita isikan nilai yang Anda dapatkan di universitas lain itu akan kita isikan ke transkrip Anda di kita, di sistem Siakat kita. Seperti itu, ya. Jadi sesederhana itu. Proses perkuliahan ini itu tidak ada pembiayaan sama sekali, jadi kita tidak melakukan bayaran ke universitas tempat kita tujuan sekolah itu. Kita melakukan melakukan pembelajaran di situ. Jadi pada prinsipnya yang kita lakukan itu adalah seperti itu di program Permata Sari atau pertukaran mahasiswa Nusantara, sistem alih kredit untuk universitas-universitas di wilayah BKS Barat ya, yang meliputi terutama Sumatera ya. Nanti Anda bisa beberapa universitas di Jawa ya, lalu kemudian di Jakarta juga ya, ada beberapa universitas di Jawanya, terutama di daerah Jawa Barat ya, lalu kemudian beberapa universitas di Kalimantan, Tanjung Pura, Palangkaraya. Totalnya jatuhnya ada 29, ini mungkin bertambah ya. Termasuk juga ada beberapa universitas Islam ya, UIN ya, yang ikut di kegiatan ini. Lalu pertanyaannya, Pak, gimana kalau saya tertarik ngambil mata kuliah seni? Ya. Silakan saja, tidak masalah. Cuma ada kemungkinan terkendala dengan rekognisi ya. Tetapi kalau menurut saya tidak masalah sebenarnya. Kalau misalnya Pak, kalau situ kepengen ngambil mata kuliah misalnya, mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin Anda browse itu misalnya Anda ternyata misalnya ya, Anda tertarik dengan kayak sastra ya, misalnya seperti itu ya. Siapa tahu nanti ada di situ memang ada mata kuliah yang ditawarkan itu mata kuliah yang mungkin sifatnya menulis, misalnya seperti itu ya. Anda bisa lihat di situ ya. Yang ditawarkan mungkin Universitas Pendidikan Indonesia mungkin ya. Anda lihat di situ akan terlihat yang dapat kita ambil. Tapi tadi utamanya arahkan adalah mata kuliah yang memang mungkin bisa kita rekognisi. Nah, bagaimana menentukan mata kuliah yang kita bisa rekognisi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, Anda lihat mata kuliah yang ditawarkan itu, Anda lihat kurikulum prodi masing-masing, kira-kira mata kuliahnya kan ada deskripsinya itu. Kira-kira betul enggak? Misalnya di mana? Di Universitas Tengku Umar ditawarkan pertanian berkelanjutan. Saya pikir ini ada ya di agroekotek, di ilmu tanah, di proteksi, di agribisnis. Kalau tidak salah saya ada mata kuliah pertanian berkelanjutan. Ada pengendalian hayati kalau tidak salah di proteksi, di agroekotek ada ya. Pengolahan aquaculture, mungkin ini pas untuk ilmu kelautan. Misalnya seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat hal-hal tersebut di anunya nanti, di mana di website.
Saya pikir itu Pak Agustin terkait dengan Permatasari ya. Jadi mungkin harapannya cukup jelas ya bagi adik-adik. Silakan kemudian ditanyakan. Pak Agustin, apakah saya teruskan menjelaskan terkait dengan magang atau kita tanya jawab Permatasari dulu? Kayaknya tanya jawab dulu kali ya, biar nggak ngantuk yang lain. Oke, silakan. Ya. Ya, rekan-rekan sekalian, mungkin kita QA dulu ya untuk sesi yang pertama ini. Di sini sudah ada di chatting juga ini. Ada yang menanyakan, ini Bu Sari ya, Bu Sari. Teman-teman yang mungkin ingin menanyakan langsung juga boleh ya. Jadi Pak Yansen, ini kan ada kotanya ini Pak Yansen. Jadi satu kelas itu kan ada kotanya tuh. Nah ini berapa maksimal gitu kan? Ini kan perlu juga tanyain kan? Jangan sampai nanti semuanya ikut satu kelas pindah kelas kita. Ya. Jadi itu makanya nanti kan memang perlu komunikasi dengan pembimbing akademik dan prodi ya Pak Agustin ya. Tapi yang jelasnya disebutkan bahwa satu mata kuliah itu awalnya maksimal itu 4 orang dari satu universitas. Jadi misalnya Pak Agustinnya tadi misalnya ada mata kuliah pengelolaan aquaculture berkelanjutan misalnya. Jadi awalnya itu akan dibatasi. Dari Universitas Bengkulu cuma 4 orang bisa ikut itu, kelas itu. Dari universitas lain juga bisa cuma 4 kayak gitu maksimal. Tetapi kalau nanti katanya kalau misalnya ada kuota misalnya mata kuliah tertentu tidak terpenuhi bisa bertambah seperti itu. Jadi adik-adik nanti silakan baca detail di mana yang saya sampaikan tadi Pak Agustin yang di mana di website-nya tadi itu dijelaskan. Jadi apa namanya tuh istilahnya tuh first come first serve ya. Jadi yang datang pertama dia yang kemungkinan disetujui untuk mengikuti kuliah itu. Jadi kalau misalnya adik-adik mau ngambil mata kuliah misalnya tadi pengendalian hayati, ternyata dari UNIP sudah 4 orang ngambil. Jadi adik tidak bisa masuk lagi kecuali misalnya nanti target yang ngambil di pengendalian hayati itu masih kurang. Nah, seperti itu. Jadi nanti silakan saja. Nanti maksud saya seperti ini. Kalau misalnya kita oke, saya sudah punya list 4 mata kuliah yang mau diikuti, seperti itu ya, atau 3 mata kuliah yang diikuti. Nah, silakan saja kita ikuti itu, lalu kemudian kita buatlah prioritas, lalu mulai mendaftar sehingga tanggal 19 kalau memang kita mendaftar. Jadi kalau tanggal 17 adik-adik itu sudah upload tadi itu ya Google Form dengan rekomendasi tadi itu tanggal 19 itu atau tanggal 18-19 itu ya mulai berkomunikasi aktif dengan PA dan juga prodi dan juga nanti bisa dengan saya di fakultas ya terkait mata kuliah yang akan diambil sehingga tanggal 19 itu sudah mulai mengambil kalau memang sudah disetujui oleh jadi prodi menilai oke, kalau kayak gini Anda ambil 3 mata kuliah ini kayaknya 3-3-nya ini bisa kita rekognisi nanti di mata kuliah. Jadi Anda sudah mulai mendaftar. Tapi kalau misalnya ternyata kelas yang ini penuh untuk anak UNIP, ya Anda bisa melihat mata kuliah lainnya. Karena ada kemungkinan juga tadi saya lihat ada beberapa mata kuliah yang agak mirip ditawarkan di beberapa universitas, Pak Agustin. Jadi itu. Mungkin yang ini ya, Bu Sari itu ya. Sari ya. Ya. Berarti harus jeli mendaftarkan MK yang dapat direkognisi ya Pak. Iya Bu. Jadi ini memang salah satu kendala MBKM sebenarnya. Sebenarnya kalau pesan Pak Menteri itu semuanya bisa direkognisi. Tapi kalau menurut saya seperti ini adik-adik sekalian. Jadi kita juga tidak terlalu pragmatis dalam perkuliahan ini. Artinya apa? Maksud saya seperti ini. Kalaupun ada yang tidak direkognisi, tetapi Anda tertarik sekali mengambilnya ya. Saya sebagai contoh saja adik-adik sekalian, waktu ketika S2 itu saya mengambil mata kuliah creative writing. Walaupun saya belajar ekologi, jadi menulis secara kreatif ya. Itu ternyata kemudian berguna bagi saya untuk menulis di media populer segala macam seperti itu. Sehingga kalaupun ternyata itu tidak direkognisi dengan mata kuliah di kita, tetapi saya pikir itu akan sangat bermanfaat menjadi portofolio adik-adik. Nah, tetapi usahakan yang pertama itu usahakan seperti yang disampaikan Bu Sari ini cukup jeli melihat mata kuliah yang kemungkinan bisa direkognisi. Jadi adik-adik kalau adik-adik
jeli dan memang mau ikut kegiatan ini, adik-adik itu pasti sudah, menurut saya sudah mengembangkan skills tersendiri, ya. Karena kalau adik-adik nanti mau melanjutkan kuliah atau cari beasiswa, yang bagaimana bagaimana mengambil informasi dari website segala macam itu menjadi hal yang cukup penting juga, ya, seperti itu. Sehingga adik-adik melihat ya mata kuliah yang ditawarkan di 29 universitas itu, ya. Lalu apakah universitas mana saja bisa, tetapi yang 29 itu. Jadi nanti itu kita bisa mengambil mata kuliah apa saja dan di universitas mana saja pada prinsipnya, tetapi ya tentu lewat sistem ini tadi. Jadi mengambil mata kuliahnya itu akan di sistem ini, di Permatasari ID ini tadi. Nah, sehingga ya mata kuliah dan universitas yang menawarkan adalah mata kuliah dan universitas yang sudah terdaftar di program ini, ya. Kita dari Universitas Bengkulu itu menawarkan 20 mata kuliah. Ada 3 mata kuliah dari Fakultas Pertanian, 1 di Peternakan, 1 di Agroekoteknologi, 1 di Kelautan. Karena tidak semua bisa diakomodasi, karena cuma 20 mata kuliah universitas, 1 fakultas cuma bisa mengajukan 3 mata kuliah. Ya. Jadi seperti itu Bu Sari, jawabannya. Ya, jadi perlu strategi yang bagus ya. Dan memang sebaiknya tidak sendiri Pak Jansen ya, sehingga kalau ada ada permasalahan dalam pembelajaran informasi itu teman-teman bisa saling kontak dengan teman-teman di prodinya masing-masing. Nah, kawan-kawan, saya kira ini bagus ini yang angkatannya ya, perangkatan itu bisa saling kontak-kontak. Ya. Kita mau ambil di mana, misalnya kan bertemu dengan ketua jurusannya pun bisa barengan gitu, ya. Dan mengurusnya pun nanti akan lebih enak ya, lebih nyaman. Pengalaman yang baik sekali ini nanti bertemu dengan para dosen-dosen yang kalau mau browsing gitu ya, lihat dulu nih dosennya mana orangnya kan, paling bisa pilih itu. Ya. Bisa jadi dosennya artis itu Pak Jansen, artis YouTuber gitu kan. Ya. Dikenal oleh banyak orang, kita bisa ambil mata kuliah mereka. Betul itu Pak Agustin. Jadi seperti ini adik-adik, misalnya ya, dosennya kan namanya ada di situ. Sekarang ini kan boleh dibilangkan semuanya terbuka ya. Kalau misalnya adik-adik ketik di Google nama Pak Agustin Zarkani misalnya, itu akan muncul itu, misalnya apakah laman Google Scholar atau laman ResearchGate, atau misalnya kalau ada laman publikasi Pak Agustin, atau kalau adik-adik search saya misalnya mungkin laman website saya segala macam muncul. Jadi itu pun menjadi ini yang disebut dengan digital skills ya. Jadi tadi yang saya bilang tadi, mengekstrak informasi. Sekarang ini kan tidak ada yang tidak ada yang tertutupi ya. Saya kadang-kala kalau misalnya saya ikut pertemuan adik-adik di mana-mana, lalu kita ketemu orang ya. Lalu kemudian kita search saja Google orang itu, kita sudah punya bahan untuk ngobrol dengan orang itu. Kan seperti itu ya. Karena kita tahu dia mungkin dia tertarik dengan bidang apa segala macam seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari pembelajaran digital skills ya. Dan itu nanti menurut saya akan jadi sangat berguna ya. Atau misalnya ya, ada adik yang tertarik misalnya studi lanjut ya Pak Agustin ya. Misalnya studi lanjut beberapa universitas, misalnya di Unila misalnya, atau di IPB misalnya, kan di IPB mungkin begitu banyak program S2-nya ya. Artinya kalau misalnya ada ikut mata kuliah dosen tertentu, setidaknya sudah ketika akan mencoba mengajukan S2 nanti segala macam, sudah ada orang yang bisa diajak tanya-tanya di universitas tujuan. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ada banyak keuntungan-keuntungan lain. Jadi di samping kita mengembangkan diri kita sehingga bisa belajar untuk subjek atau mata kuliah yang nanti bisa direkognisi, tetapi ada pengembangan diri lain yang harus kita lakukan. Mungkin bisa jadi juga bisa jadi juga Anda lebih termotivasi. Mungkin udah berapa semester ini lihat muka saya mungkin sudah agak muak misalnya ya. Jadi cari dosen di mana di universitas lain ya, cari suasana baru ya, saya pikir hal yang cukup positif seperti itu ya.
Ya, iya Pak Yansen. Dan bahkan itu ada beberapa mata kuliah itu yang dijadikan sebagai pelatihan berbayar, ya kan? Ya, betul, betul. Nah, makanya kalau teman-teman itu bisa memilih, ya kan? Itu mengambil mata kuliah itu meskipun nggak direkognisi pun nggak ada masalah sebenarnya kan? Karena beberapa mata kuliah itu yaitu dilatihkan dan angkanya fantastis, 3 sampai 5 juta itu, ya kan? Mata Ya, kuliah tersebut. Misalnya kayak apa namanya pemetaan, ya kan? betul. Penggunaan drone, kemudian untuk apa namanya penggunaan statistik, Betul, software betul. segala macam ini, wah itu luar biasa ini saya pikir ini. Ya. Teman-teman bisa mengambil bebas ini keuntungan yang sangat besar. Kawan-kawan yang ingin bertanya bisa raise hand atau Izin open bertanya, Pak. mikrofon. Oke. Silakan Amon, ya. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatan. Silakan Mon. Saya Ilmu Amonsius tanah. Ya, Amonsius silakan. Gabriel Limbong, mahasiswa Ilmu Tanah angkatan 2018, Pak. Nah, Ya. kebetulan saya diterima di program studi independen oleh Binar Academy dalam program produk manajemen, Pak. Nah, sementara saya ingin masih ada sisa SKS saya, 6 SKS lagi untuk sebagai syarat untuk wisuda, Pak. Apakah 6 SKS itu bisa dikonversikan ke dalam mata kuliah saya, Pak, sebagai mata kuliah pilihan? Program studi independen ini bisa saya konversi menjadi SKS mata kuliah pilihan, Pak. Seperti itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih, Pak. Almon ikut program yang mana itu, Amonsius? Studi independen MBKM, Pak. Yang bersertifikat yang oleh yang oleh kementerian. Iya, Pak, benar, Pak. Oke. Di awal ketika mengikuti sudah koordinasi dengan Prodi belum? Ini baru mendaftar, Pak, baru seleksi, baru pengumuman, Pak. Belum ada koordinasi ke Prodi, Pak. Sudah daftar. Ini yang sekarang ini. Baru Pengumumannya daftar, udah Pak. keluar. Hah? Sudah, Pak. Sudah keluar, Pak, pengumumannya, Pak. Oh, artinya sudah ya, anunya ya. Ini. Nah, ini yang penting, Amonsius. Jadi Anda studi independennya di mana? Dia online, Pak, studi independennya. Kan Ya, kemarin ada kategorinya bukan. Maksud saya yang Anda lakukan itu. Karena studi independen ini kan sifatnya kan project ini. Jadi Anda mengerjakan sesuatu. Nah, yang Anda kerjakan itu apa? Lalu tempat Anda melakukan studi independen itu di mana lembaganya? Lalu nama lembaganya Binar Academy, Pak. Apa yang akan Anda lakukan anunya itu? Yang kami lakukan itu ada banyak, Pak. Yang pertama pendalaman tentang pemasaran produk-produk digital serta pemahaman terkait artificial intelligence, Pak. Pokoknya itu nanti itu kenapa penting ikut-ikut kegiatan ini Anda berkomunikasi dengan Prodi ya, sehingga proses rekognisinya itu menjadi oke ya. Jadi misalnya studi independen ini ya, studi independen ini kan ada banyak itu proyek-proyeknya, termasuk nanti magang ya, magang yang akan kita jelaskan. Kalaupun ternyata ini kan Amonsius ini kan sudah daftar yang periode ini ya, nanti kan magang ini setelah periode ini nanti periode semester ganjil akan ada lagi. Nah, sehingga nanti itu memang sebenarnya kenapa perlu komunikasi dengan PA, kenapa perlu komunikasi dengan Prodi, agar Prodi itu bisa mengarahkan yang Anda ambil itu pas. Tapi karena kalau misalnya kita mau rekognisi, tetapi kalau misalnya ternyata tidak mau direkognisi segala macam, itu akan sangat terbuka sekali ya. Jadi misalnya kayak Amon misalnya terkait dengan pemasaran, lalu kemudian produk pengembangan digitalisasi segala macam, ya kan? Nah, tetapi untuk terkait apakah kegiatan itu nanti bisa direkognisi dengan mata kuliah, nah itu yang kepentingannya itu sebelum mengikuti apa-apa itu koordinasi dengan Prodi, Mon. Jadi Prodi akan melihat, oke, ini bisa kita ukur rekognisi segala macam. Nanti mungkin coba kalau memang itu nanti temui Kapolri, lalu jelaskan program-programnya, lalu kemudian apakah itu bisa direkognisi untuk kegiatan-kegiatan mata kuliah tertentu ya. Misalnya apakah Kapitas Lekta di ilmu tanah ya, atau selain Kapitas Lekta ada nanti bisa seperti itu, Mon. Nah, tetapi saya ingin tegaskan ke adik-adik sekalian, sebelum mengikuti beberapa kegiatan yang ditawarkan kementerian misalnya seperti Amonsius ini, ada baiknya memang dari awal itu sudah berkomunikasi dengan Prodi. Jadi kalau ada beberapa kayaknya saya mau daftar ini. Nah, ketika akan daftar itu sudah komunikasi dengan Prodi. Kira seperti itu. Ya, Mon ya? Ya. Oke, terima kasih, Pak, untuk informasinya, Pak. Ya. Nanti bisa komunikasi dengan Pak Heri, Mon. Kalau misalnya itu nanti bisa komunikasi dengan saya, nanti kita bisa komunikasi juga dengan Prodi ya.
Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dan mungkin juga teman-teman nanti bisa kontak Amun juga tuh bagaimana cara bisa ikut program tersebut ya. Ya. Ini semakin banyak alumni juga akan semakin banyak membantu kita dalam mensosialisasikan ini. Terima kasih ya Mon. Ya. Hati-hati dalam perjalanan. Ya, dan Pak Agustin ini Terima kasih, hal Pak. yang misalnya dilakukan Amonsius misalnya seperti itu, nanti Amonsius Anda bisa menggabungkan ya. Jadi maksud saya Anda punya basis pertanian ilmu tanah, tetapi dengan kemampuan skills yang Anda dapatkan di studi independen itu tadi, Anda mungkin bisa mengembangkan hal-hal lain ya. Jadi itu positifnya seperti itu. Nah, jadi harapan saya juga kita juga kadang-kala seperti ini. Jadi skills itu sesuatu yang yang mahal ya. Jadi kalau Anda punya kesempatan untuk belajar itu, nanti percayalah, kalaupun ternyata tidak sepenuhnya bisa direkognisi, mungkin rekognisi cuma berupa SKS karena tidak memungkinkan segala macam, tetapi itu akan tetap menjadi sebuah pondasi atau platform yang akan sangat penting dan akan sangat mendukung perkembangan ke depan Anda, karir segala macam. Tapi kayak itu. Makasih, Mon. Agustin? Ya, makasih Mon ya. Teman-teman yang lain kalau ingin bertanya dipersilahkan, ini masih ada waktu kita beberapa menit ke depan untuk khusus membahas tentang Permatasari dulu. Nanti saya lihat kan, saya cek di laman kampus Merdeka itu kan periode registrasi magang dan studi independen itu kan sampai 21 Januari ya. Iya. Tetapi kemarin itu kan ada pengumuman itu ditutup tanggal 14. Yang mana yang betul? Ada informasinya, Man? Kalau dari informasi yang saya dapat, Pak, itu tergantung ke perusahaannya. Karena memang tulis sampai tanggal 20, tapi udah ada beberapa perusahaan yang Pak. Semester sebelumnya juga saya mengikuti program magang Pak MBKM di BPN Badan Pertanahan Negara, dan mata kuliah yang saya konversi itu Pak, itu mata kuliah semester genap pada semester ini Pak. Sementara untuk semester lalu mata kuliahnya belum tersedia. Nah, untuk hasil konversinya itu Pak, apakah otomatis atau saya mengambil lagi mata kuliah semester ini Pak? Enggak, jadi untuk mengisinya, kalau mata kuliah itu ditawarkan pada semester ini, itu Anda ambil di KRS ya. Karena kita harus punya rumahnya untuk memasukkan nilai Anda itu. Tetapi Anda tidak perlu kuliah lagi. Tetapi saya tidak tahu, nanti saya cek ya, apakah kemarin itu yang mana, MBKM yang di mana anunya? Yang di UNER apa yang di mana? Yang di Badan Pertanahan. Oh, yang di BPN. Iya, Oke, jadi Amon lapor ke ke Prodi, nanti Prodi nyampaikan ke kami. Jadi tetap diambil mata kuliah apa yang disetarakan itu, tetapi tidak perlu lagi mengambil kuliahnya. Jadi itu untuk tempatkan dan itu saja. Tetapi memang tetap dengan rekomendasi Prodi, ya. Oke, siap. Terima kasih lagi, Pak. Ya. Baik, makasih Pak Yansen. Kita lanjut ke sosialisasi magang dulu. Nanti teman-teman yang yang lain tidak ada yang mau bertanya terkait Permatasari dulu. ini belum ada kayaknya nih. Ada nggak nih kawan-kawan? Silakan. Kayaknya lanjut dulu kayaknya Pak Yansen. Oke. Nanti kalau ada tanya lagi boleh kita balik lagi. Kira-kira bisa dipahami ya, tapi yang saya jelaskan tadi ke adik-adik. Nanti mungkin adik-adik bisa browsing di laman tadi itu ya. Lalu kemudian jika ada pertanyaan nanti bisa menyampaikan ke kami. Ya. Ya. Oke, makasih Pak Agustin. Ya, silakan Pak Yansen lanjut. Yang mau tanya nanti silakan itu ya, silakan dicatat dulu atau chat boleh. Nanti kita lanjutkan kalau ada ingin bertanya kembali ke Permatasari. Silakan Pak Yansen. Mohon maaf di belakang ada tukang di luar itu, jadi agak sedikit berisik Pak Agustin. Jadi oke adik-adik sekalian, terima kasih Pak Agustin. Saya lanjutkan. Jadi tadi yang diikuti oleh Amonsius tadi, yang dijelaskan Amonsius tadi, namanya adalah studi
independen bersertifikat. Ya. Jadi ada program juga di MBKM itu ada yang namanya magang bersertifikat dan ada namanya studi independen bersertifikat. Ya. Ini memang batas waktunya kalau di sistem itu registrasinya sampai tanggal 21 Januari. Ya. Tetapi tidak masalah. Ya. Kalaupun tidak berkesempatan mengikuti di semester genap ini, ada peluang untuk mengikuti di semester ganjil nanti. Nah, karena itu memang penting bahwa informasi itu kita dapati jauh-jauh hari. Ya. Sebenarnya informasi ini sudah kita sebar-sebarkan, ya, tetapi kadang-kala mungkin ada yang lewat-lewat saja seperti itu, tidak terlalu mengikuti, ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan yang pertama adalah bahwa jadi ada yang namanya program magang dan studi independen bersertifikat. Ya. Jadi ini apa ini? Ini kalau ini ada beberapa batasan, ya. Batasannya adalah nanti ada masing-masing nanti saya akan lihatkan, ya. Mungkin sebagian sudah punya akun di laman kampus Merdekanya kementerian. Kalau belum punya, itu langkah awalnya Anda memang harus membuat akun di situ. Ya. Jadi magang dan studi independen bersertifikat ini pada prinsipnya, generalnya adalah Anda kalau magang, ya dua kegiatan yang berbeda ini, ya. Kalau magang itu Anda magang di berbagai perusahaan yang dapat kita pilih. Nah, kalau ini itu berbagai perusahaan itu meminta memang kalau ini syaratnya itu minimal semester sudah menyelesaikan 5 semester, ya. Atau ada bahkan yang minta sudah 6 semester, ya. Jadi kalau nanti semester 7 Anda semester depan kan, atau nanti semester 6 yang paling dekat ini sebagian besar sudah bisa ikut seperti itu, ya. Nah, ini yang perlunya nanti, ya. Magang dan studi independen nanti saya anukan Pak Agustin, saya teruskan filenya ini di chatting, ya. Nanti ada yang bisa lihat, ya. Nanti bisa lihat. Jadi pada prinsipnya adik-adik sekalian, apa yang Anda lakukan ketika magang bersertifikat atau studi independen bersertifikat? Magang ini Anda semacam kerja, ya. Kerjanya itu dalam tanda petik bebannya itu setara dengan 20 SKS. Sehingga memang kita itu magang di perusahaannya itu 5 sampai 6 bulan. Ya, 1 semester penuh. 1 semester penuh. Kalau studi independen bersertifikat seperti Amonsius tadi itu sama sebenarnya, tetapi sifatnya lebih proyek, ya. Jadi dia dikasih proyek tertentu. Jadi misalnya seperti Amon bilang tadi mungkin digital marketing misalnya seperti itu. Jadi dia diberikan proyek yang nanti itu dibimbing oleh pembina atau supervisor dari perusahaan itu, ya. Nah, di mana tempat magangnya? Nah, ini bermacam-macam, ya, tergantung perusahaannya di mana, dia mintanya di mana. Nah, tentu kita akan mendaftar ke situ. Nah, kalau diterima baru kemudian kita melakukan kegiatan itu. Kalau kemudian kita mengambil magang atau studi independen bersertifikat ini, kita kemudian sekarang sudah offline kemungkinannya, maka Anda memang melakukan magang itu selama 1 semester. Nah, rekognisinya gimana, Pak? Rekognisinya kalau Anda makan rekognisi magang selama 1 semester, itu rekognisinya sebenarnya bisa 20 SKS. Nah, tetapi ini sekali lagi, ya, tetapi itu yang saya bilang tadi itu, pentingnya berkoordinasi dengan PA dan Prodi, sehingga Prodi melihat kalau Anda mau melakukan magang ini, kira-kira bisa tidak kita rekognisi dengan 20 SKS. Misalnya di berbagai di beberapa Prodi kita kan ada mata kuliah magang, tapi kan cuma 4 SKS. Jadi mungkin bisa direkognisi 4 SKS. Kalau kemudian Anda melakukan kegiatan tambahan sifatnya terkait dengan masyarakat, mungkin bisa diakui sebagai KKN, sudah tambah 4 lagi, sudah 8. Lalu mata kuliah, ya. Nah, itu kenapa pentingnya melihat program apa atau tempat magang apa yang akan kita ambil, sehingga yang kita ambil itu memang cocok dengan kita, sehingga rekognisinya itu menjadi lebih mudah. Yang saya sampaikan ke Amon tadi, ya, seperti itu, ya.
Tapi kalaupun ternyata misalnya Anda, oh Pak, tidak apa-apa Pak, saya tidak mau direkognisi, tidak apa-apa. Yang penting saya mendapatkan pengetahuan ini selama 1 semester ini pun saya sudah selesai materi segala macam, tidak apa-apa juga. Ya, karena kalau yang magang dan studi independen bersertifikat ini, Anda mendapatkan pembiayaan dari Dikti. Ya, Anda mendapatkan bantuan hidup, Anda mendapatkan biaya lainnya. Ya, kemungkinan juga Anda mendapatkan bantuan UKT ya, Mon ya. Bantuan UKT untuk itu, ya. Nah, jadi ini akan saya share file ini adik-adik sekalian. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan di mana mencari informasi terkait dengan magang dan studi independen bersertifikat ini. Ya. Ini terkait dengan trik-triknya agar lolos ya. Nah, kalau yang ini Anda lihat di laman Kampus Merdeka, ya. Kita lihat ya. Nih. Jadi kalau adik-adik pergi ke Kampus Merdeka, ya. Sudah share ini Pak Presiden? Sudah Pak ya. Sudah ya. Laman Kampus Merdeka muncul belum ya? Ya, tadi sekarang Google ini. Ini ya. Jadi saya klik dulu, saya kopikan di chat. Kalau yang sudah punya akun di sini, oke. Sudah oke ya. Kalau yang belum punya akun, Anda buat dulu. Anda klik masuk di sini. Lalu kemudian kalau Anda sudah punya akun, Anda klik tinggal alamat emailnya apa, passwordnya apa. Ini adalah kunci kalau mau ikut program-program di kementerian. Kalau yang belum, daftar dulu nanti. Anda masukkan posisi Anda sebagai apa? Mahasiswa. Nanti isi. Nanti dikonfirmasi Anda bisa itu. Ya. Jadi harus punya akun di laman Kampus Merdeka ini. Ya. Nah, lalu program yang tadi yang kita bilang tadi ini, ya. Muncul program sedang berjalan. Ada magang. Periode registrasinya sampai 21 Januari. Tapi yang seperti disampaikan Amon tadi, ada berbagai perusahaan yang mungkin sudah tutup. Ini lagi kuncinya. Kuncinya kalau Anda klik di sini, ya, di magang tadi itu, ya. Nah, ini Anda bisa lihat tentang program atau kita mencari magang-magang yang ditawarkan. Kalau Anda klik magang yang ditawarkan ini saja, ini kan banyak ini ya. Ada muncul tawaran Pak Gustin ya? Ya. Muncul konten kreator, 3D design. Nah, kalau ini kayaknya saya tertarik jadi ini oke. Tetapi kalau misalnya kita 3D designer, mungkin kan agak sulit penyetaraan nih kalau kita mahasiswa pertanian, ya kan seperti itu. Tetapi tadi kalau misalnya Anda memang mau menambah pengetahuan Anda terkait itu 1 semester tidak masalah, malah bagus. Ya, seperti itu. Nah, tetapi Anda bisa lihat ada program-program magang itu yang pas sekali untuk kita, ya. Misalnya ini. Jadi Anda browsing aja di sini. Anda coba lihat, ya. Ini makanya ini memang harus Anda punya kemampuan untuk melihat ya tawaran-tawaran ya. Nah, misalnya ini, ya. Agribusiness Research Intern, ya. Jadi ini namanya magang terkait dengan agribisnis. Agroekoteknologi and Plant Researcher Intern. Nah, ini mungkin pas ini untuk anak agroekotek, untuk anak proteksi. Agronomis, agrosolutions. Jadi ahli lingkungan. Nah, misalnya kan ini kehutanan, misalnya seperti itu ya. Anda banyak di sini yang mungkin kita manfaatkan. Misalnya kita lihat ini agribisnis ini. Anda bisa lihat kalau Anda klik di sini, ya. Anda bisa lihat nanti dilihat ya bisa didaftar apa tidak ya. Anda bisa lihat yang melakukan petrokimia, ya. Lalu dia syaratnya apa? Syaratnya ada nanti peserta kuliah misalnya dia minta jurusan agribisnis. Jenjang S1 minimal semester 6 diutamakan. Nah, jadi kita bisa daftar bagi anak agribisnis seperti itu. Jadi kita bisa melihat hal-hal seperti ini. Nah, ya. Nanti Anda diminta, kalau Anda diminta ya nanti melengkapi persyaratan, tetapi harus Anda punya akun tadi dulu. Atau yang lain tadi, ya, biologi research intern misalnya, ya, seperti itu. Anda, ya. Nah,
Jadi kalau mau ikut ini magang atau studi independen bersertifikat ini, kalaupun ternyata tidak di semester genap ini, Anda Anda lihat ya. Ya, kalau nanti kalau tidak di semester genap, di semester ganjil nanti. Kalau semester ganjil itu lihat, oh dia bukanya kapan ini kalau semester ganjil misalnya. Ini misalnya ya tentang program. Ini di laman di sini itu masih tertera tertera apa? Tertera yang semester ganjil lah. Anda lihat ini ya. Anda lihat ya, kalau untuk semester ganjil nanti artinya bulan Agustus nanti mulai atau September, itu biasanya pendaftarannya Juni sampai Juli. Artinya kalau misalnya sekarang Anda tidak terkejar karena penutupannya sebagian besar, sebagian sudah tutup, lalu sebagian lagi tutupnya mungkin tanggal 21 Januari, Anda siapkan untuk yang semester ganjil nanti. Tapi kalau memang masih berkesempatan untuk melihat yang semester genap ini, lebih bagus. Seperti itu ya. Nah, tetapi sekali lagi, Anda harus berkomunikasi dengan PA dan Prodi terutama ya. Sehingga Anda bisa melihat. Jadi saran saya, kalau kemudian melihat atau mau ikut magang ini, cari program-program magang. Kalau mau direkognisi ya, jadi mau dinilai mungkin sampai 20 SKS ya, tergantung apa mata kuliahnya bisa direkognisi oleh Prodi, mata kuliah dalam kurikulum. Kalau tidak ya kalau misalnya tidak apa-apa Pak, saya mau cari skills terkait dengan AI misalnya, digital, tidak masalah, silakan saja kalau tidak mau direkognisi. Misalnya seperti itu ya. Sebenarnya direkognisi ini agak ada kewajibannya, tetapi dalam teknisnya kita masih agak sedikit sedikit complicated. Karena itu saran saya Anda mencari dari Anda lihat di sini ada ribuan posisi ini yang memang cocok atau pas, yang mendukung capaian pembelajaran, yang mendukung kompetensi kita sebagai lulusan, kalau kita sarjana pertanian, sebagai sarjana pertanian dalam bidang masing-masing. Ya. Nanti bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda cari, Anda bisa lihat, Anda cari di sini, itu akan ada banyak sekali. Ya. Terkait misalnya rehabilitasi lingkungan, lalu kemudian tadi ya agronomis, misalnya agribisnis tadi ya, lalu kemudian kemungkinan yang lain-lain lagi juga, nah itu bisa kita ikuti. Karena itu mungkin kalau memang itu ini sebagai Pak Agustin sebagai apa? Sebagai pemantik ya Pak Agustin ya. Jadi yang tadi yang kalau memang tadi yang Permatasari, yang Permatasari tadi memang sifatnya adalah mengambil mata kuliah. Kalau magang dan studi independen bersertifikat, itu sifatnya Anda melakukan aktivitas di luar kampus. Seperti itu. Jadi silakan dibaca-baca informasi yang sudah kita sampaikan tadi. Ini saya tambahkan share yang file yang file yang panduan tadi Pak Agustin ya. Lalu kemudian Anda baca-baca. Silakan nanti kalau memang masih berkesempatan ikut yang magang juga, melihat yang magang silakan dilihat dulu. Nanti boleh diskusi lebih lanjut dengan kami, seperti itu ya. Kalaupun ternyata tidak terkejar pada semester genap ini, mungkin magangnya pada semester ganjil nanti yang pendaftarannya itu bulan Juni dan bulan Juli. Saya pikir itu Pak Agustin. Ya, makasih Pak Yansen. Ini tadi banyak ya itu yang berlogo bersertifikat gitu ya. Artinya Ya, memang teman-teman nanti punya sertifikat itu. Dan luar biasa kalau dari perusahaan seperti tadi ya Petrokimia Gersik, ya. kemudian dari developer perusahaan-perusahaan pengembang gitu ya. Ini dan tidak hanya itu saja, SKS-nya besar, sertifikatnya ada, dan bahkan nanti ada uang saku gitu. Ya, ada ya betul. Uang saku, lalu kemudian yang lainnya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, sahabat sekalian, ini kesempatan Anda untuk lari ya dari kampus secara legal gitu. Dan kalian diberikan kesempatan dan bahkan diberikan perlindungan ya, dan bahkan kita ini Pak Yansen menyiapkan juga asuransi ya bagi teman-teman yang magang, yang beraktivitas itu di luar kampus ya, di luar Provinsi Bengkulu ya. Itu ada asuransi bagi mahasiswa ya. Kalian bisa mengurusnya juga melalui program studi jurusan. Nanti kita akan
mengurusnya ke universitas secara kolektif. Nah, teman-teman sekalian, ini cukup panjang tadi dan juga cukup padat juga, panjang dan padat. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan untuk membuka mikrofonnya atau raise hand-nya atau Izin Pak, chatting. sekali lagi Pak, bertanya Pak. Oh, Amon, silakan Mon. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak Agustin. Kebetulan Pak, saya juga mendaftar di program magang dan kemarin sudah konsultasi dengan kepala program studi Pak Heri sebelum daftar ke sini. Dan itu di perusahaan Braukol di bagian supervisor reklamasi lahan Pak. Nah, yang menjadi perbincangan kami di situ Pak, bahwasannya ketika nanti saya melaksanakan magang, tulisan yang saya hasilkan ketika melaksanakan magang itu bisa digantikan dengan skripsi Pak. Terkait hal tersebut, saya perlu penjelasan lagi Pak. Terima kasih kembali Pak. Tapi tidak mungkin dalam satu semester Amon melaksanakan magang sama studi independen, teman. Ya benar Pak. Jadi gimana ini? Yang kemungkinan dipilih yang mana? Yang studi independen kan saya sudah diterima, tinggal asisnya dari saya Pak untuk menerima program itu. Sementara saya menunggu yang magang Pak. Goal saya kalau bisa ke magang Pak, tapi sekarang statusnya masih dalam seleksi. Ya. Kalau untuk memang itu ya dari awal, kalau memang magang itu dapat lalu rehabilitasi ya dari awal direncanakan juga untuk penelitian di situ. Bisa juga, artinya kan ada aktivitas penelitian yang nanti datanya bisa dibawa sehingga bisa disusun menjadi skripsi. Jadi tetap juga kalau misalnya nanti untuk dimasukkan skripsinya, skripsi kita masih tetap dengan format skripsi kita, jadi kesempatan magang itu bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan data. Ya. Berarti di tempat saya magang nanti sekaligus penelitian di sana seperti itu ya Pak? Ya, kalau memungkinkan seperti itu. Jadi harus tapi kan harus dikomunikasikan dengan dengan pihak tempat magang seperti itu. Ya. Tetapi kuncinya tadi kuncinya memang segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita koordinasikan dengan baik dengan PA dan Prodi. Ya. Itu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Semoga sukses itunya ya. Amin Pak. Baik, teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan, bertanya dan share pengalaman juga boleh ya. Kita berikan waktu ini, masih ada waktu kurang lebih berapa? 10 menit lagi ya Pak Jansen ya? Ya, 10 menit ya, lagi lah. dipersilahkan. Masih ada. Kalau ada? Ini pesertanya sudah semakin menurun itu. Sudah mulai menurun. Kalau ada silakan, tapi kalau tidak saya pikir ya nggak ada masalah juga ya, karena ini tanya sedikit Pak Agustin. Oh iya, silakan Bob. Iya, ini saya ikut ini karena ada PA saya yang menanyakan ke saya tidak bisa menjawab. Jadi saya ikut Zoom ini. Jadi pertama begini, pelaksanaan Permatasari ini apakah daring atau luring? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mengambil Permatasari, apakah itu terakumulasi dalam batas ini ya, SKS maksimum yang diambil di semester berjalan begitu? Itu saja mungkin yang perlu penjelasan. Ya, silakan Pak Jansen. Kalau Pak Catur secara online Pak Catur. Jadi mahasiswa kita masih online. Ya. Oh, oke. Lalu kalau beban sebenarnya yang mahasiswa kita ambil di Permatasari itu terrekodnya di sistem Permatasari, Pak. Jadi misalnya kan dia ngambil di Unsia, misalnya seperti itu ya. Dia kan mendaftarnya kan melalui website Permatasari tadi ya, Pak ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tetapi seperti ini, Pak. Jadi kita juga tetap menyampaikan ke mahasiswa kita bahwa beban 24 SKS itu memang sudah maksimum sebenarnya. Itu. Nah, jadi seperti ini, Pak. Jadi misalnya mahasiswa itu akan mengambil 3 mata kuliah lah katakanlah. 6 SKS misalnya. Di luar itu tadi. Nah, kuliah mata kuliah yang diusahakan itu bisa kita transfer balik ke mata kuliah kita di sini, Pak. Oh, gitu. Nah, jadi
kemudian si mahasiswa itu, kalau mata kuliah yang akan ditransferkan tadi itu ditawarkan di semester genap nanti di kita ya Pak ya, di Agroekotek misalnya katakanlah tadi ada mata kuliah apa tadi ekologi landscape misalnya ditawarkan di universitas mana misal tadi, mungkin judgement kita mungkin itu bisa disetarakan dengan arsitektur landscape misalnya seperti itu Pak ya. Nah jadi dia juga tetap mengisi arsitektur landscape-nya itu di SKS-nya, di KRS-nya dia, tapi dia tidak perlu kuliah di kita. Nah, nanti itu adalah untuk tempat untuk memasukkan nilainya saja, karena sampai saat ini kita belum mentransfer secara bulat-bulat, Prof. Jadi misalnya dia ngambil di Unsia, misalnya pertanian berkelanjutan, kodenya kan kode Unsia. Nah, sebenarnya secara sistem akademik kita memungkinkan mata kuliah itu ditarik ke transkripnya dia dengan kode Unsia tadi itu, Prof. Memungkinkan secara siakatnya, tetapi karena aturan kita belum 100% mengakomodasi itu, sehingga kemudian secara seuniversitas sehingga lebih amannya adalah kita transfer ke mata kuliah yang dia ambil. Nah, sebenarnya seperti ini, Prof. Kalaupun ternyata seperti ini misalnya, ya. Mahasiswa kita itu katakanlah dia punya jatah mengambil mata kuliah 21 SKS katakan. Ya. Lalu dia ngambil mata kuliah di kita misalnya 18 SKS misalnya. Ya. Lalu kemudian dia ngambil 3 mata kuliah di situ atau 2 mata kuliah di situ yang katakanlah 23 atau 32 atau katakanlah 22. Sehingga kalaupun ditambah itu sebenarnya totalnya jadi 22. Nah, katakanlah satu mata kuliahnya itu sebenarnya tidak ditawarkan di semester genap. Jadi ambil di luar tadi ya. Sebenarnya tidak apa-apa. Jadi tabungan kayak dia. Jadi hasilnya itu yang penting dia laporkan. Nanti kemudian kita rekognisi di semester ganjil dan kalau ditawarkan semester ganjil tidak apa-apa kok. Seperti itu. Apa itu enggak menyalahi filosofi dari pembatasan maksimum karena performan dia di semester yang lalu itu tidak mendukung begitu, Pak? Ya, bisa itu, Pak. Jadi kalau memang itu kita arahkan memang seperti itu. Jadi saya bilang tadi, jadi kalau memang dia punya hak 21 memang arahan itu maksimal 21 walaupun misalnya yang maksud saya yang tadi itu. Jadi kesetaraan itu, Pak. Nah, artinya kan misalnya di KRS dia kan cuma 19 jadinya. Iya. Atau 20 kan seperti itu. Tapi di dalam prakteknya kan dia mengerjakan lebih dari dan prakteknya bebannya 22 ya. tadi. Betul, Pak. Betul. Walaupun yang itu, tetapi yang itu tadi, kalaupun ternyata penyetaraan itu tidak di semester genap tidak ada, artinya dia jatahnya 21, tidak apa-apa di KRS-nya berbunyi 19. Yang itu ditambahkan ke semester depannya nanti kan seperti itu. Ya, untuk tabungan gitu. Untuk tabungan, Pak. Ya. Baik. Makasih Pak Ensen. Makasih banyak, Pak. Ya. Kalau ada, Ya, makasih Prof. Catur. Ya. Menarik ya. Jadi memang juga bisa menjadi strategi teman-teman juga ini untuk menabung SKS, ya kan, menambah aktivitas dan sekarang karena ini masih online ya. Jadi teman-teman sangat mungkin untuk bisa kuliah lebih santai ya. Realitanya nanti kalau misalnya dia offline, ongkosnya berapa tuh? Kalian harus berangkat lagi kemana-mana gitu kan. Tapi sekarang fasilitasnya masih dalam bentuk daring ya. Baik, mungkin Pak Jansen ini kayaknya udah habis nih yang mau bertanya. Dan kita juga harus mengakhiri ya, 15.00 sebentar lagi. Kita sudah hampir 1,5 jam ya berdiskusi. Nah, tentu teman-teman nanti yang masih punya pertanyaan, masih ragu ya, itu segera untuk tanya temannya, tanya PA-nya, tanya prodinya, atau bahkan bisa tanya langsung dengan saya atau Pak Jansen. Ya, kita akan bantu Anda semua. Dan ini adalah saya kira bonus lah untuk kalian ya, karena kita memang menggelar kegiatan ini spesial sebagai bentuk kepedulian kita bersama gitu. Agak sulit untuk mencari kegiatan yang serupa ini di tempat lain. Oleh karenanya kita mengucapkan terima kasih nih yang besar kepada Pak Jansen
yang sudah menyiapkan waktu liburnya untuk kita semua. Saya kira itu mungkin sebagai closing statement. Mungkin ada Pak Yansen, dipersilakan. Saya pikir cukup Pak Agustin. Cukup ya? Cukup Pak Agustin. Nah, teman-teman sekalian, waktu perkuliahan kita tinggal 1 pekan lagi ke depan, akan secara luring ya, secara luring. Minggu lalu itu sudah disosialisasikan tentang prosedurnya, prasyaratnya. Mohon lagi-lagi teman-teman untuk peduli dengan kesiapan rekan-rekan sekalian, teman-teman juga. Jangan sampai nanti teman-teman jadi bingung atau bahkan merasa tidak siap ya. Dan perubahan pola, kemudian juga adanya percepatan transformasi informasi ini betul-betul harus kita kejar siapkan dengan bagus ya. Jangan sampai nanti kita bingung atau bahkan tertinggal dengan kawan-kawan kita yang berada di kampus lain ya. Ini menjadi perhatian kita bersama. Yang baik kita teruskan, dan tentu yang tidak baik dari sistem perkuliahan yang lalu itu akan kita evaluasi. Sekali lagi terima kasih Pak Yansen, Pak Catur tadi sudah hadir juga, teman-teman sekalian, dan kita akan tutup acara ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, happy weekend ya, selamat liburan, tapi tentu harus terus berkarya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yansen. Makasih Iya, ada Bu Bu Sari. Sari. Terima kasih Bu Sari, lupa disapa tadi. Programnya disebut terus tadi Permatasari, tapi ibunya nggak disebut. Biasa Pak. Baik, makasih Bu. Pak Agustin, Pak Yansen. Ya Bu. Kalian. Ya, assalamualaikum, saya izin untuk Ya, menutup. makasih Pak. Makasih banyak Pak. Saya ikut izin live. Ya, end meeting. Kita live ya Pak Agustin ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih ya. Ya, see you. Bye bye.